Masuk Tat Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa muslim ala rasulullah wa sallallahu alaihi wa Rabbi sekali sabri wa yasid amri wa kata mencan yang kukuli Rabbi billahi rata wa islami billahi wa muhammadin Rabbi zilmulah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita beri kenikmatan Allah SWT sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ini hari yang ke-7 saum Ramadan kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT. Baik, pemirsa sekalian. Memang ini sesuatu yang sangat menarik apabila kita kaji dulu. Yang pertama, nikmat. Nikmat itu secara bahasa menurut Kamus Besar Indonesia, nikmat itu adalah lezat, merasa puas, senang, pemberian atau karunia dari Allah SWT. Ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian nikmat kalau menurut para ulama itu adalah kenikmatan yang sifatnya maknawi. Maknawi itu berarti mendapatkan ridho dari Allah SWT. Nanti balasannya adalah mendapatkan surganya Allah SWT. Nah, pada bulan Ramadan ini banyak sekali nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Kenikmatan yang luar biasa. Jadi kenikmatan ketika kita ini menjelang berbuka, ketika kita mendengar azan maghrib, kita yang seharian tidak makan, tidak minum, kemudian mendengar azan maghrib, menikmati buka puasa, meskipun dalam situasi yang seperti ini karena ada wabah, tapi tidak mengurangi kenikmatan kita dalam menikmati menyantap buka puasa. Tapi sekali lagi nikmat kalau hanya pemuasan, merasa puas, senang karena pemberian, ini adalah sifatnya yang muqayyadah, sifatnya nisbi, kenikmatannya di dunia saja. Nah, kenikmatan yang sebenarnya itu adalah kenikmatan yang maknawi tadi, yang mendapatkan ridha Allah SWT, yang sifatnya mutlak, dan balasannya itu adalah surganya Allah SWT. Ini adalah kenikmatan. Nah, kenikmatan dunia ini menurut para ulama itu mengatakan bahwa mendefinisikan nikmat dunia, gitu ya, itu min afiyah, ini kenikmatan kesehatan. Pada bulan suci Ramadan ini ada sebagian saudara kita yang masih belum bisa melaksanakan ibadah puasa karena terganggu kesehatan, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, nikmat sehat itu merupakan nikmat. Kemudian ada nikmat dunia itu adalah misalnya buat daru rahbah. Jadi kenikmatan mempunyai rumah yang besar. Jadi orang kalau punya rumah besar itu merupakan kenikmatan. Dianggap, wah, rumahnya besar. Nah, kemudian selanjutnya kenikmatan dunia adalah kenikmatan terkait dengan wajhu hasanah, pasangan yang baik. Jadi pasangan yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, senantiasa taat pada Allah SWT, itu juga merupakan nikmat. Kemudian rezeki yang lapang, banyak rezeki.
Jadi semuanya serba cukup, ya. Beli rumah cukup, ya. Beli mobil cukup. Nah, ini juga kenikmatan. Kemudian selanjutnya ilmu yang manfaat. Kemudian pekerjaan yang baik. Ini yang didambakan oleh sebagian besar manusia. Punya pekerjaan yang baik. Kendaraan yang nyaman. Nama baik atau mendapatkan pujian-pujian. Itu semuanya kenikmatan dunia. Dan kenikmatan dunia itu sifatnya muqayyadah, sifatnya nisbi. Tetapi kita tidak boleh memalingkan dari kenikmatan dunia. Nah, semua itu, jadi kenikmatan dunia itu, ini semuanya merupakan berasal dari Allah SWT. Bagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka datangnya dari Allah SWT. Semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini adalah datangnya dari Allah SWT. Tidak ada yang bisa memberi nikmat kecuali Allah SWT. Makanya Allah di sini menjelaskan bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita itu adalah semuanya dari Allah SWT, bukan selainnya. Kalau kita bicara nikmat, ada sebagian manusia merasa bahwa dirinya yang bisa mendatangkan misalnya kekayaan, bisa mendatangkan misalnya bisa membeli rumah dengan besar misalnya tadi ya, atas usahanya. Padahal tadi di dalam surat An-Nahl itu Allah berfirman bahwa nikmat itu semuanya dari Allah SWT. Sehingga kalau dia mengatakan bahwa dia yang mengusahakan tadi, mengusahakan bahwa dia membeli rumah karena usahanya, maka dia termasuk golongan seperti teman-temannya Qarun. Jadi dalam surat Al-Qasas ayat 78 ini, jadi Allah berfirman yang artinya sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Ini kesombongan dari Qarun. Berarti seseorang yang mengatakan bahwa nikmat atau misalnya kemampuan yang dia miliki untuk membeli rumah, beli mobil, beli segalanya terkait dengan kebutuhan dunia, kalau dia mengatakan itu adalah atas usahaku, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Berbeda dengan orang yang mengusahakan sesuatu itu adalah atas nikmat dari Allah SWT. Usaha kita kan cuma kondisi al-hal saja, yang kadang bisa mendatangkan rezeki, bisa tidak. Makanya kalau kita lihat, meskipun orang itu mendapatkan nikmat yang luar biasa, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan mengatakan bahwa semua itu bukan usahaku, tapi adalah nikmat yang diberikan Allah kepadaku. Ini sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 40, ini kisahnya Nabi Sulaiman, yang artinya ini termasuk kurnia dari Rabbku untuk mengujiku adalah apakah aku bersyukur ataukah mengingkari dari nikmatnya. Ini pernyataan dari Nabi Sulaiman yang kita tahu bahwa kekayaan Nabi Sulaiman itu luar biasa. Dengan kenikmatan itu Nabi Sulaiman bisa mengajak Arab Balkis untuk memeluk agamanya. Tapi tidak menyebabkan Nabi Sulaiman sombong, karena semua kenikmatan itu adalah ujian dari Allah SWT. Apakah kita semakin bersyukur atau kita semakin kufur kepada Allah SWT. Kemudian juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah SWT, dan apa saja yang bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.
Jadi kenikmatan yang kita peroleh itu semuanya dari Allah SWT. Sementara bencana yang menimpa kita itu karena kesalahan kita. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dhaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan karena oleh tangan manusia. Jadi pada dasarnya kerusakan itu sebabnya adalah tangan-tangan manusia. Yang dia ketika diberi kenikmatan tidak bersyukur pada Allah. Mengingkari kenikmatan itu. Sehingga menyebabkan bencana. Menyebabkan malapetaka. Bagaimana kita tahu sekarang ini wabah corona. Karena keserakahan manusia, hewan-hewan yang seharusnya tidak boleh dimakan. Itu pun dengan cara-cara kecil. Sehingga Allah memunculkan murkanya kepada orang yang maksiat tadi. Kepada Allah SWT. Bukan malah bersyukur. Tapi mengingkari nikmat Allah. Kalau kita perhatikan nikmat Allah yang luar biasa ini, kalau kita hitung-hitung, kita tidak akan mampu menghitung. Seberapa besar sih nikmat Allah? Kita tidak akan mampu menghitung. Salah satu contoh misalnya. Jadi kembali lagi terkait wabah corona ini, jadi penderita yang terpapar corona, dia salah satunya itu adalah gangguan pernafasan. Nah, gangguan pernafasan itu memerlukan alat bantu. Jadi orang kalau nafasnya terganggu, mesti ada alat bantunya namanya oksigen. Contohnya misalnya kita hitung harga oksigen misalnya, kalau kita kalkulasi itu sekitar 35.000 per botol. Kemudian kita hirup misalnya 2 detik, 75 kali habis. Kalau kita hitung-hitung total 1 tahun, habis dalam waktu 2 detik dikali 2 kali 75, berarti 300 detik sama dengan 5 menit. Jadi 1 jam kali 12 kali 35.000, berarti sudah 420.000 di dalam 1 jam. Jadi dalam 1 jam itu biaya untuk memakai oksigen itu 420.000. 1 hari itu bisa 10 juta. Nah, kalau 1 tahun 365 hari itu bisa mencapai 3 miliar lebih. Itu baru 1 tahun. Kalau misalnya umur kita, kalau ada yang umur 35 tahun, nanti dia sudah menghabiskan uang sekitar 128 triliun untuk oksigen yang kita butuhkan. Padahal Allah itu tidak pernah, jadi Allah tidak pernah memberi biaya ketika kita menghirup udara segar. Oksigen kita tiap hari menghirup dengan sepuas kita, Allah tidak pernah menarik biaya. Jadi kalau kita hitung-hitung nikmat Allah itu, ya kita tidak akan mampu hitung, itu baru saja oksigen itu, belum yang lainnya. Makanya tidak ada cara lain di dalam mensyukuri nikmat ini. Maka kita senantiasa meningkatkan keimanan, takarub kita kepada Allah. Maka dengan nikmat Allah yang begitu besar ini tidak ada cara, kita harus bersyukur kepada Allah. Bentuk syukur itu seperti apa?